Lurus aja, Pak. Lurus dulu boleh. Yang kira-kira enak. Aman. Ibu, dari saya. Padi-padi. Siapa ya? Itu jadi. Oke. Boleh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Haji Sahan Sofa selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ini bisa diandalkan saudara-saudara. Saya pernah punya utang pun ini sama dia nih. Ayo, Pak. dan kepada rekan-rekan pedagang yang masih berada di tempatnya masing-masing untuk segera merapat karena alhamdulillah tamu kita telah berada di lokasi kita. Ya, dipersilahkan kepada Bapak yang terhormat beserta rombongan juga dari komisioner. Di sini aja teh. Biar dekat kan. Untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Sepatunya kan dia kan. Ini pakai kamar kesabut. Pasangan hiji. Ya, untuk rekan-rekan pedagang segera saja memasuki ruangan yang sudah ada, jadi jangan sampai berjajar di. Ya, pertemuan akan segera kita mulai. Dimohon ruangan yang kosong bisa diisi. Kalau mas. Dua lapis ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad. Meminta saran pendapat atau memberikan masukan atau meminta masukan, karena apa yang kami rasakan di sini itu sudah kemana-mana lah disampaikan. Anak-anak muda sudah menyampaikan lewat medsos, kami dari pengurus sudah ke lembaga yang kami tahu. Yang kami nggak tahu apa itu efektif apa tidak. Tapi yang setelah kami dapat informasi adalah Ombudsman sebuah lembaga yang mengawasi, memperhatikan kebijakan pemerintah. Yang kami sangat berharap mudah-mudahan apa yang dari awal di perjalanan didengar teriakan-teriakan pedagang, keluhan-keluhan pedagang, mudah-mudahan jadi ada solusi buat kami. Yang paling penting solusinya yang ke arah yang lebih baik. Sekali lagi, salah satu tokoh pedagang yang juga cukup menyampaikan pesan atau aspirasinya, mangga dipersilakan. Pergerakan di pasar itu dari sejak tahun 2000 mencari alokasi kira-kira lahan sebelah mana yang cocok untuk berdirinya pasar baru. Kami mencari alokasi adalah developer waktu itu sebesar adalah DP. Tahu DP-nya berapa persen itu terserah urusan developer. Yang kedua adalah masalah harga. Dulu harga kami udah sepakat bahwa harga per meternya untuk kelas-kelas tertentu udah disepakati.
Tapi sekarang bahwa harganya sama sekali belum mengajak pernah berbicara harga. Malah kami sering paselah cek peribahasa kami ada sering jotok. Sering malah Pak Kapolsek sering menyaksikan. Nah untuk itu tolong kira-kira kebijakan apa yang baik untuk kami ini supaya kami ini pindah ke sana. Kami sudah siap pindah. Memang kondisi pasar sudah ada begini, tapi dengan jarak jangan tidak dipaksakan lah, supaya kami senang, kami juga bisa berusaha dengan tenang. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saan Mustafa dari DPR RI, ibu-ibu dari Ombudsman, dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Pada dasarnya saya Kapolsek menghadiri inti pokoknya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kalau berkaitan pasar, yang pernah kita bertemu dulu adalah permasalahan dari pemerintah daerah. Jadi kalau Musbika atau Forkopimda Rengas Dengklok hanya menjaga situasi keamanan lingkungan di kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kami dari Musbika sudah banyak berkecimpung dalam rangka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di pasar. Jadi kami memberikan saran dan masukan kepada Pemda apa yang diinginkan oleh bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Sama sebetulnya. Hanya yang punya kebijakan dan lain-lain adalah dari pemerintah daerah. Tapi alhamdulillah selama ini apa yang kami inginkan berkoordinasi bahwa pelaksanaan sampai sekarang tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya berharap masalah tetap masalah, mencari jalan keluar dan solusi yang terbaik, tetapi saya mohon untuk menjaga keamanan lingkungan Rengas Dengklok agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya itu saja, tidak banyak kata supaya kita mempercepat terhadap permasalahan yang disampaikan. Terima kasih Bapak Saan Mustafa, ibu-ibu sekalian. Inilah permasalahan yang ada di daerah kami. Tapi alhamdulillah koordinasi, komunikasi, kalau ada rapat juga saya sering ikut. Tapi pada intinya dari rekan-rekan pedagang pasar ingin mencari solusi yang terbaik bagi kami semua. Itu saja. Ikan cepat, ikan gabus tidak pakai lele. Makin cepat, makin bagus, tidak bertele-tele. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IPPR Pak Hasanuddin, Kapolsek Rengas Dengklok, yang saya hormati Pak Suherman, Pak Ade Datuk, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, dan juga ini dari Ombudsman Jawa Barat yang saya hormati, ada Ibu Nur Ade Purnama, ini dari perwakilan Ombudsman Jawa Barat, yang memang saya minta untuk bisa hadir nanti untuk mendengar dan nanti menindaklanjuti terkait dengan persoalan-persoalan yang Ibu Bapak hadapi. Nah, terkait dengan persoalan Rengas Dengklok pasar, kalau saya memang kalau pulang kampung pasti lewat sini. Macet. Kalau enggak lewat irigasi atau lewat mana Bojong ya. Tapi sekarang kan sudah hampir penuh semua itu. Nah, terkait dengan persoalan pasar, walaupun saya baru pertama ke sini, sebenarnya Pak Ade ini kan sudah berkali-kali ketemu dengan saya menyampaikan terkait dengan soal relokasi pasar Rengas Dengklok, bahkan menginformasikan terkait dengan perkembangannya. Misalnya ketika mau dipindahkan waktu itu kita sempat minta untuk tidak dilakukan
jangan dilakukan dulu pemindahan. Waktu itu kan sudah ada upaya untuk melakukan pemindahan, Pak Ade sampaikan. Saya sampaikan ke yang terkait, saya sampaikan ke Kapolres, saya sampaikan juga ke Wakil Bupati untuk coba dilakukan negosiasi, dilakukan berbagai upaya-upaya yang bisa membantu warga masyarakat Pasar Rengas Dengklok ini. Jadi bukan dalam posisi menyusahkan warga Pasar Rengas Dengklok ini. Ketika Pak Haji Ade juga menyampaikan akan ada pemagaran, akan ada pagar, saya sampaikan juga untuk tidak dilakukan pemagaran. Karena kalau misalnya dipagar, otomatis yang namanya pembeli juga akan susah masuk kan. Kita juga harus minta. Nah pada dasarnya ada ini warga sini tuh nggak keberatan kalau dilakukan relokasi, karena memang itu udah prosesnya udah panjang. Saya ingat waktu itu saya juga sempat ketemu dengan Ibu Wakil Bupati waktu itu, Ibu Eli, Wakil Bupatinya. Waktu masih PT Kaliwangi yang akan melakukan pembangunan terkait dengan relokasi pasar. Tapi kan Kaliwangi tidak bisa meneruskan dengan berbagai alasan. Dan akhirnya terkatung-katung juga. Nah sekarang pembangunannya berjalan, nah tinggal dua kendala. Kalau saya tadi dengar, pertama terkait dengan soal kompensasi. Bagaimana yang namanya bangunan lama ini, kios-kios lama yang dimiliki oleh para pedagang itu mendapatkan kompensasi yang setara, seimbang dengan ukuran sekarang. Artinya ukurannya itu bukan ukuran pada saat membangun lah, kan berbeda kan gitu. Banyak hal perkembangan, inflasi macam-macam. Nah yang kedua terkait dengan soal harga. Harganya jangan tinggi-tinggi, harga yang memang bisa terjangkau. Nah kenapa? Karena juga kita harus pahami juga 2 tahun ini kan semua kena akibat dari COVID, kan semua kena COVID dan sebagainya. Jadi banyak terdampak. COVID kan lebih-lebih warga masyarakat yang terdampaknya kan luar biasa. Nah supaya dia bisa tetap terus berjualan dan juga mendapatkan tempat yang baik, maka 2 hal inilah nanti yang akan coba saya usahakan untuk terus dilakukan upaya-upaya agar yang namanya para warga di Pasar Rengas Dengklok ini tidak dirugikan. Nah ini ada nanti saya akan terus, karena kebetulan Komisi 2 DPR RI ini mitra kerjanya Ombudsman. Jadi Ombudsman RI ini mitra kerja saya. Makanya ketika saya mau datang ke sini, saya sampaikan ke Pak Haji Ade, saya coba nanti hubungi Ombudsman kalau perlu ada suratnya, biar nanti Ombudsman RI yang bisa mengawal proses ini semua. Jadi intinya sebelum ada proses kesepakatan harga dan kompensasi, warga ini keberatan untuk pindah. Jadi bukan keberatan, bukan tidak mau pindah. Warga mau pindah asal 2 hal itu bisa disepakati. Nah, saya nanti Bapak Ibu sekalian, nanti ada yang akan nyampaikan juga. Mungkin nanti setelah pertemuan ini saya juga akan membuat langkah-langkah, misalnya saya akan coba minta Pemda nanti fasilitasi untuk ketemu dengan developernya untuk coba membicarakan ini semua. Dan tentu segala apa yang nanti saya lakukan, Ombudsman lakukan, bahkan yang lain lakukan, pasti nanti juga akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apakah lewat nanti Pak Ade, lewat IPPR. Yang intinya nanti semua hal mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik. Ada cara terbaik yang sama-sama tidak dirugikan. Pedagang tidak dirugikan, pemerintah daerah maupun juga pengembang tidak dirugikan. Ini yang paling penting adalah bagaimana mencarikan jalan keluar agar para pedagang di Rengas Dengklok ini tidak dirugikan terkait dengan soal relokasi. Jadi secara persoalannya
saya secara pribadi sudah mengikuti dari awal, walaupun tidak secara langsung terlibat, saya juga sudah berusaha agar proses ini berjalan dengan baik. Tadi tidak dipaksakan untuk pindah waktu itu, tidak dipaksakan untuk dilakukan pemagaran. Kami sampaikan ke semua, ke Kapolres, ke Pemda, kami sampaikan. Nah, hari ini dua yang itu semua ditunda, sekarang tinggal nunggu yang dua hal ini. Karena kalau misalnya dibuat ruang terbuka hijau, saya juga termasuk yang setuju agar Rengas Dengklok ini perlu ditata dengan baik. Kenapa Rengas Dengklok perlu ditata dengan baik? Karena Rengas Dengklok ini punya nilai sejarah. Sejarahnya panjang. Di Kerawang orang tahunya Rengas Dengklok sama Cikampek kayak biasanya. Jadi Rengas Dengklok Cikampek. Rengas Dengklok ini bukan hanya diketahui, dikenal oleh orang Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia kenal Rengas Dengklok. Bahkan dunia kenal Rengas Dengklok. Ini kota sejarah. Ini adalah awal dari kemerdekaan Republik ini kan gitu kan. Nah, kalau ditata dengan baik, rapi, ini kan juga bisa menopang orang untuk datang ke sini. Saya termasuk yang sudah juga menganjurkan itu rumah bersejarah itu dibeli oleh pemerintah. Saya menganjurkan itu. Karena kalau misalnya sekarang pemerintah nggak beli, sampai kapan itu ahli waris bertahan? Mereka juga punya kehidupan, mereka juga punya kebutuhan dan sebagainya. Bahkan saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu itu kalau memang membeli rumah sejarah itu jangan disamakan membeli tanah biasa, membeli rumah biasa. Bukan tanah dan rumahnya yang dibeli itu, tapi nilai sejarah yang dibeli. Maka nggak ada itu standar harganya, dirundingkan itu standar harganya. Nggak bisa misalnya sama dengan harga jual. Bisa saja misalnya dijualnya dengan 2 kali lipat harga jual. Tapi yang paling penting bagaimana misalnya yang membeli juga aman. Maka saya pernah menyarankan bawa itu dari kepolisian, bawa dari kejaksaan, kalau perlu bawa dari KPK. Bahwa membeli ini bukan membeli atas dasar persoalan tanah semata, tapi ini lebih kepada sejarah. Nah, kalau Rengas Dengkloknya ditata punya sejarah, ini menjadi tempat untuk wisata, ini kan juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lain. Jadi yang jualan, pasar juga kan akan terdampak juga. Lurus ada Candi Jiwa, terus ke sana ada pantai, Rawa Gede kan gitu. Ada situs sejarah aja kita ada 3. Ada Rawa Gede, ada Rengas Dengklok, ada Candi Jiwa. Pantai ada Samudra Baru, ada Tanjung Pakis, ada sekarang ini Sedari. Ini kan banyak sekali tempat wisata ke sini. Kalau misalnya aksesnya kan salah satunya Rengas Dengklok, lewat semua kan. Tapi kalau misalnya jalannya bis nggak bisa masuk, macet, kotor gitu, nggak tertata, kan nggak bagus juga kan. Jadi penting juga untuk menata. Tapi pada prinsipnya pedagang jangan dirugikan, masyarakat jangan dirugikan. Itu aja sebenarnya gini. Jadi insya Allah Pak Hasanuddin, Pak Ade dan Bapak Ibu sekalian, Pak Kapolsek, saya akan terus berusaha semampu yang saya bisa. Nanti saya akan coba terus untuk berunding agar 2 hal tadi, kompensasi dan harga, itu bisa disetujui secara bersama-sama seperti kesepakatan awal ketika pasar ini mau direlokasi. Jadi waktu masih bupatinya Pak Ahmad Dadang dan wakil bupatinya waktu itu Ibu Eli. Jadi mudah-mudahan semua tidak ada yang dirugikan. Nah, ini nanti THD nanti bisa menyampaikan kepada para warga pasar Rengas Dengklok ini langkah-langkah dan apa-apa saja yang memang nanti diperlukan ombudsman agar proses relokasi ini sekali lagi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan warga pasar Rengas Dengklok tidak dirugikan. Sebagai orang yang dulu pernah belanja di sini, belanja kaos, baju, sepatu, belanja cabai, sering kan dulu. Dulu waktu saya di kampung itu di Pisang Sambo, kalau ke Dengklok itu kayak ke kota.
Karena kampung saya belum ada listrik waktu itu ya. Jadi kalau ke Rengas Dengklok itu kayak ke kota. Ada Kang Wawan. Jadi ada Yeni, ini banyak di sini ini banyak sekali teman-teman SMA saya. Senior saya Kang Wawan. Yeni satu angkatan, satu kelas. Ada Solihin dulu. Solihin di pasar juga jualan. Jadi banyak sekali di Rengas Dengklok ini, teman di Warudoyong, hampir sebagian besar semua itu adalah ya teman SMA, teman sekolah dan sebagainya. Kalau misalnya tertata dengan baik kan, jadi semua merasa ya enak lah. Nah, yang paling penting semuanya nggak dirugikan. Ini Teh Ade, mangga Teh Ade. Ya, dipersilakan dan silahkan lanjut saja. Ya, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Nur Ade Purnama selaku Asisten Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Barat. Saya buka aja. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Bagis yang juga Asisten Ombudsman Jawa Barat dan Pak Dadi. Sebelumnya yang terhormat Pak Saad Mustafa, Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Kapolsek, Bapak Ketua IPPR Pak Hasanuddin, dan Pak Ade. Saya Bu Ade, namanya sama Ade. Terima kasih Bapak Ibu, bahwasannya hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Saan tadi, kami memang diminta untuk hadir pada agenda hari ini yang memang mungkin hari ini kami cukup ingin mendengar terlebih dahulu apa yang menjadi titik atau beberapa persoalan yang terjadi di alami atau yang dialami oleh para pedagang di Pasar Rengas Dengklok. Walaupun sebelumnya kami sudah menerima surat yang disampaikan oleh IPPR kepada kami, namun tadi ada beberapa hal yang perlu dilengkapi ya secara formil atau persyaratan untuk kemudian pengaduannya bisa kami tindak lanjuti, bisa kami proses. Nanti mungkin secara teknis bisa kita bahas di luar forum ini apa saja persyaratan formil dan material yang memang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu dari kelompok pasar di Rengas Dengklok. Namun sebelumnya memang Bapak Ibu terkait dengan fungsi kelembagaan ombudsman dan juga tugas pokok ombudsman yang salah satunya juga kami banyak laporan berkaitan dengan proses pembangunan ataupun relokasi pasar selama ini di Jawa Barat. Jadi tidak hanya Rengas Dengklok yang memang baru kali ini kami menerima pengaduan begitu ya. Sebelumnya ada dari Garut, Subang, Kabupaten Tasik dan beberapa kota kabupaten lainnya di Jawa Barat yang memang kami pun pernah beberapa kali menangani atau menindaklanjuti pengaduan-pengaduan terkait dengan proses relokasi pasar. Yang salah satu menjadi potensi persoalan yang memang salah satunya adalah proses relokasi. Lalu kemudian yang kedua terkait juga dengan hak-hak dari pedagang lama yang kemudian beberapanya banyak yang terabaikan ketika akan dipindahkan atau sudah ada pasar pengganti begitu. Saat ini memang kami mendapatkan informasi dan juga berdasarkan kami mencari informasi di media bahwa sudah ada pasar pengganti yaitu pasar proklamasi begitu ya. Namun tadi kami sudah mencatat juga ada dua hal yang menjadi titik persoalan yang disampaikan oleh Bapak Ibu, yaitu terkait dengan kompensasi dan yang kedua terkait dengan harga. Nah inilah yang kemudian nanti akan juga jadi pokok pengaduan yang akan kami tindak lanjuti. Namun tadi Pak Hasanuddin sebagai Ketua IPPR kami meminta untuk beberapa kelengkapan baik secara formil dan juga material. Namun ini tidak terlalu berat persyaratan formilnya. Contoh nanti kami meminta uraian kronologis tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ade ya, kronologis Bapak Ibu dari awal, dari mulai pembangunan pasar ini secara individu dahulu, lalu kemudian sampai kepada proses hari ini akan direlokasi, karena kami butuh keterangan dan juga uraian-uraian cerita dari yang lama sampai yang pada hari ini, lalu kemudian apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan secara lisan oleh Pak Hasanuddin bahwa sudah menempuh berbagai cara ya, baik di pemerintah daerah sampai kepada hari ini ke pusat, itu salah satunya kepada DPR RI yang juga sama-sama kami sebagai lembaga pengawas. Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti dalam proses penyelesaian pengaduannya kami dapat
menjembatani apa yang menjadi aspirasi atau harapan Bapak Ibu. Namun perlu kami tekankan pada hari ini bahwa secara kelembagaan prinsip kami adalah imparsial, kami independen, kami tidak memihak baik kepada pelapor ataupun kepada terlapor gitu ya. Jadi pada hari ini kami akan mencatat apa yang menjadi harapan Bapak Ibu. Namun dalam proporsional pun juga kami akan memeriksa apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan prosedural pembangunan pasar, relokasi pasar, lalu kemudian bagaimana proses verifikasi, lalu kemudian dan lain-lain untuk menempatkan pedagang existing di pasar yang akan kemudian digunakan ya, pasar proklamasi. Karena memang sebagai catatan dan juga perlu disampaikan bahwa di dalam peraturan pun memang pedagang existing ini memiliki hak privilege atau keistimewaan hak yang memang perlu diprioritaskan. Namun di dalam prioritaskan ini tadi ya, dua hal yang perlu kita perjuangkan, yaitu terkait dengan kompensasi dan juga terkait dengan harga. Dan memang itu sudah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga nanti kami akan cek secara proporsional pemerintah daerah sebagai leading sektor yang memang mempunyai perencanaan untuk merelokasi pasar Rengas Dengklok, bagaimana prosedural sebelumnya terkait dengan pembangunan pasar proklamasi. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan dari Ombudsman. Nanti mungkin berikutnya secara teknis Pak Hasanuddin dan mungkin juga diwakili oleh Pak Ade dan rekan-rekan lain silahkan menyampaikan. Hari ini secara lisan boleh, nanti akan kami catat. Namun dengan keperluan administratif kami pun kami perlu persyaratan kelengkapan persyaratan formil dan material ya Bapak-bapak, nanti dituliskan sama Bu Balkis untuk kemudian nanti bisa diserahkan kepada kami kapanpun. Mau secara Bapak datang ke sana boleh, nanti Bapak sampaikan lewat WA juga boleh Pak, lewat surat juga boleh, lewat email juga boleh. Pokoknya yang paling mudah yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu silakan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya barangkali kita untuk lebih mengakrabkan lagi adanya suatu audiensi ataupun dengan kata lain dialog ya antara mungkin pedagang juga dengan yang akan membantu kita di dalam hal ini menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tetapi perlu diketahui bahwa untuk audiensi ini atau tanya jawab ini kita akan bagi dua termin. Satu termin itu hanya diberikan 3 orang. Dan perlu sedikit diketahui oleh Ibu bahwa pasar Rengas Dengklok ini baik itu pasar induk juga rekan-rekan kami yang ada di PPK ini sudah cukup luas ya. Artinya bahwa yang bicara pada saat ini dari berbagai unsur yang ada, baik itu yang mewakili nanti di pasar sendiri ataupun ada yang di sebelah selatan ataupun ada yang rekan-rekan di arah di jalan raya. Untuk itu perlu diketahui lagi bahwa yang akan disampaikan pertama yaitu yang jangan materi yang sama ya, artinya yang telah disampaikan oleh penyampai pertama atau yang mengaspirasikan pertama itu nggak usah diulang lagi untuk yang keduanya agar memudahkan Bapak kita, perwakilan kita ini untuk menyerap daripada aspirasi-aspirasi yang ada. Ya, marilah sama-sama coba kita dengarkan tentang penyampaian aspirasi, keluh kesah atau yang mereka alami selama ini yang ada di dalam pasar ini. Untuk itu kepada Saudari Puji Febrianti dipersilahkan untuk menyampaikan. Ya, boleh unek-unek atau aspirasinya silakan ya. Apa yang mungkin dirasakan dan dialami oleh beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak izin menyampaikan aspirasi kami dari pedagang pasar Rengas Dengklok. Kami ingin bantuannya dari Bapak Saat Mustafa gitu sama ibu-ibu dari Ombudsman Jawa Barat ini. Ya ingin
kalau BOT itu dihapus serta diambil alih oleh pemerintah. Dan kita meminta Bapak Saan Mustafa sebagai perwakilan anggota DPR yang bisa menjembatani kami menuju arah ke situ gitu Pak. Karena kami nggak tahu harus nyampeinnya sama siapa gitu untuk konsiliasi, mediasi lah ya gitu. Bapak sebagai mediasi kami beserta pemerintah gitu belum menemukan titik terang sampai sekarang gitu. Bisa enggak sistem BOT-nya dihapus gitu Pak, diambil alih oleh pemerintah. Ya seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk penyampai aspirasi yang kedua, yaitu dari perwakilan pasar yang pada saat ini disebut pasar PJKA. Dengan segala hormat dipersilakan kepada Ibu Epin Sulaiman. Silakan perempuan dulu yang bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Saan Mustafa dari DPR RI. Yang saya hormati Bapak Kapolres Depok. Yang saya hormati juga ibu-ibu dari Ombudsman. Yang saya hormati Bapak Azai. Masalah itu bisa sistemnya bagaimana Pemda dengan pihak pengembang, karena namanya pengembang kalau sistem BOT kan komersil Pak, tidak mungkin mereka mau rugi, tidak mungkin mereka mau tahu kualitas sisa atau enggaknya. Coba itu untuk pesanan pertama. Sebenarnya saya itu warga pasar tidak menolak kita tidak menolak dan menyambutlah itu untuk perbaikan Rengas Dengklok untuk lebih baik, Rengas Dengklok untuk lebih tertata, Rengas Dengklok untuk lebih indah. Tapi dengan syarat ini Pak, karena kita pasar ini emang kumuh, tidak tertata dengan baik. Ya kalau bersama kita direnovasi gitu Pak, karena tidak dengan relokasi. Kita kalau direnovasi terima Pak. Untuk jualan, istilahnya untuk jualan kita harga berapa kalau misalkan udah enak kan berani Pak. Tapi untuk relokasi sekarang ini nggak berani Pak. Kita baru bangkit dari COVID aja, kita baru istilahnya rengkah halu Pak. Sekarang harus bayar lagi setoran. Sungguh sangat intinya saya itu Pak menolak relokasi. Tapi kalau renovasi oke gitu Pak. Terima kasih. Tentu yang paling